Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok Megalitikum akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Priyanka Agisti Putri. Perkenalkan, nama saya Aditya Tonggo Pratama. Perkenalkan, nama saya Gia Vanessa. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjani. Di sini saya Nabila Anjani akan menjelaskan tentang dolmen dan arca. Untuk dolmen pengertiannya adalah sebuah batu besar yang tegak lurus dan ada juga yang mendatar sehingga membentukkan seperti meja datar. Dan biasanya dolmen ini digunakan sebagai tempat kubur atau pemakaman roh-roh nenek moyang dan sebagai tempat peletakan sesajen untuk disembah orang-orang yang menyembah roh nenek moyang tersebut. Dan untuk arca ini adalah sebenarnya itu dari batu-batu yang menyerupai manusia atau hewan sehingga membentuk seperti sebuah gambaran lah. Nah, untuk kegunaannya ini arca biasanya dibuat untuk acara adat istiadat atau keagamaan, dan arca ini juga sebagai alat penyembahan roh nenek moyang. Saya Gia Vanessa ingin menjelaskan tentang rumah pada zaman Megalitikum serta kegiatan sehari-hari perempuan pada zaman Megalitikum. Jadi perempuan pada zaman Megalitikum biasanya melakukan pertama itu mengelola hasil pertanian seperti menumbuk padi atau mengolah umbi-umbian. Kedua, mengumpulkan makanan seperti buah-buahan liar, sayur atau umbi di hutan. Ketiga, membuat alat rumah tangga sederhana seperti anyaman, tembikar atau kerajinan dari batu atau tulang hewan. Keempat, memasak dan mengurus kebutuhan keluarga, termasuk menjaga anak-anak. Kelima, ikut dalam upacara keagamaan, terutama yang berkaitan dengan kesuburan dan luhur. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumah pada zaman Megalitikum. Jadi, rumah pada zaman Megalitikum itu berfungsi sebagai tempat tinggal dan perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Tempat berkumpul keluarga dan menyimpan alat-alat atau hasil berburu bertani. Tempat melakukan kegiatan sosial seperti makan bersama, upacara adat, atau diskusi kelompok kecil. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa rumah pada zaman Megalitikum itu terbuat dari serat-serat tumbuhan, bukan dari daun. Saya tutup, sekian. Terima kasih. Jadi saya Priyanka Agisti Putri akan menjelaskan materi tentang sungai dan kegiatan pria di zaman Megalitikum. Jadi pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar, para pria memiliki peran yang sangat penting dalam kelompoknya. Mereka bukan hanya sebagai pencari makanan, tetapi juga sebagai pelindung, pemburu, dan bahkan pembangun. Setiap pagi, para pria berangkat ke hutan dengan membawa alat dari batu seperti kapak genggam dan tombak. Mereka berburu rusa, babi hutan, dan hewan lainnya untuk mencukupi kebutuhan makanan keluarga dan komunitas. Selain itu, mereka juga mulai mengenal pertanian di ladang-ladang sederhana dekat sungai. Mereka bercocok tanam, ada juga yang mulai memelihara hewan seperti anjing dan babi liar yang dijinakkan. Dan yang tak kalah penting, para pria juga membangun bangunan dari batu besar seperti menhir dan dolmen. Bangunan-bangunan ini digunakan untuk pemujaan roh leluhur dan upacara spiritual. Dan sekarang saya akan lihat peran sungai pada masa Megalitikum. Jadi, sungai pada masa itu adalah pusat kehidupan. Sungai menjadi sumber air minum, tempat mandi, tempat mencuci, dan tentu saja tempat mencari ikan sebagai bahan makanan. Air sungai juga dimanfaatkan untuk mengairi ladang. Pria-pria di zaman itu bahkan membuat saluran-saluran kecil untuk mengalirkan air dari sungai ke area pertanian mereka. Tak hanya itu, sungai juga berfungsi sebagai jalur transportasi alami. Mereka membuat rakit sederhana dari batang pohon untuk menyusuri sungai, mencari daerah baru, atau menukar hasil tangkapan dan hasil kebun.
Dan yang menarik, sungai juga menjadi tempat suci. Banyak upacara kepercayaan dilakukan di tepi sungai. Sungai dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur pada zaman Megalitikum. Sekian penjelasan dari saya. Saya Ditya Tengku Pratama ingin menjelaskan kegunaan api unggun pada zaman Megalitikum. 1. Untuk penerangan. 2. Menghangatkan tubuh. 3. Memasak makanan. Dan 4. Mengusir binatang buas. 5. Ritual keagamaan atau upacara. Kedua, kegiatan anak-anak pada zaman Megalitikum. 1. Belajar dari orang tua. 2. Bermain dengan alam. 3. Membantu orang tua. 4. Mengikuti upacara adat. Dan 5. Belajar mengenali alam dan binatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi zaman Megalitikum. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.